Teman-teman, nggak terasa ya? Sebentar lagi kita akan memasuki semester kedua tahun 2025. Buat para trader ataupun investor yang sudah berpengalaman di saham, sejauh ini bagaimana performance porto kalian? Apakah Anda sudah melakukan jurnal aktivitas trading kalian sejauh ini? Karena kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa belajar dari kesalahan trading ataupun investasi. Jika kalian tidak tahu kesalahan apa yang telah kalian lakukan, bagaimana kalian bisa perbaiki performance kalian. Jadi kalau portonya merah tapi kalian salahkan market, salahkan orang sekitar, gimana kalian bisa sukses dalam saham? Untuk para pemula, saya ada kabar baik nih, karena kalian diberi kesempatan pada bulan Juli ini ada banyak saham yang akan IPO. Khusus untuk video hari ini, saya akan diskusi saham IPO mana yang menarik untuk kita ikuti dan mana yang harus kita hindari agar cuan kita bisa maksimal. Jadi buat para trader pemula, pastikan nonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa memulai perjalanan trading kalian di semester kedua ini dengan modal yang lebih besar dari cuan IPO tersebut. Ini adalah jadwal IPO yang kita dapatkan. Kalau kita perhatikan strateginya, kita bisa split menjadi 3 bagian. Karena ada masa penawaran dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli, ada juga dari yang tanggal 2 sampai tanggal 7, dan yang terakhir ada dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Jadi teman-teman, pertama-tama bisa gunakan cash yang Anda miliki di ronde pertama antara 5 emiten ini. Setelah itu dana akan dikembalikan dan teman-teman bisa lanjut di antara 2 emiten ini. Nah, dan yang terakhir baru teman-teman bisa ikutan di yang ronde ketiga. Tapi pertanyaannya, apakah semua emiten ini layak untuk kita ikuti? Coba kita bedah satu persatu. Kita mulai dari CDIA terlebih dahulu ya. Saya sudah membuat satu video khusus membahas tentang CDIA. Jadi pastikan teman-teman nonton video yang satu ini supaya tahu bagaimana strategi membeli saham CDIA. Kita lanjut emiten yang kedua, yaitu adalah saham PSAT. Teman-teman perlu tahu ya, kalau kita analisa saham IPO, kita nggak perlu analisa fundamentalnya karena kita bukan berinvestasi dari harga IPO, kita hanya ingin trading, copet dan jual di hari mungkin kedua ataupun ketiga dan mengamankan profit kita. Ingat, setiap saham yang akan melantai di bursa 90% akan jual di harga premium. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi di saham IPO, belilah di bawah harga IPO, bukan pada saat mereka melakukan IPO. Jadi ini khusus untuk para trader. Untuk emiten yang kedua ini, PSAT, coba kita analisa dari segi underwriternya terlebih dahulu. Yang akan mengawal saham ini adalah LG ya. Trimega ini performance untuk IPO cukup bagus, dan kalau kita lihat mereka menjual 15% perusahaan kepada masyarakat. Jadi kelihatannya ini tidak cuci piring, mereka bukan mau exit strategy. Ditambah valuasi yang mereka jual kepada masyarakat cukup reasonable, sehingga PSAT ini adalah emiten kedua yang layak untuk kita ikuti selain CDIA. Mari kita lanjut untuk emiten yang ketiga, yaitu adalah BLOG. Kalau BLOG ini teman-teman, yang menarik adalah underwriternya, yaitu SQ BCA Sekuritas. Mereka akan menjual 16,7% bagian perusahaan ini kepada masyarakat dengan valuasi yang juga cukup masuk akal. Nah, kalau kita lihat kinerjanya SQ selama menjadi underwriter itu rata-rata saham yang mereka kawal ARA. Kalau teman-teman masih ingat, ada saham Indo Internet dengan kode emiten EDGE. Nah, mereka coba lihat pada saat IPO ARA-nya berapa lama. Untuk BLOG ini saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak ikut ya. Sehingga emiten yang ketiga akan kita ikuti bersamaan dengan CDIA adalah BLOG. Kita lanjut ya teman-teman, emiten yang keempat. Ada saham PMUI. Nah, apakah PMUI ini masih layak untuk kita beli? Kalau menurut saya teman-teman, kita lihat perusahaan PMUI ini bergerak sebagai distributor XL. Nah, kalau dari umur perusahaan ini juga tergolong cukup lama, sudah 20 tahunan berdiri. Jadi perusahaan ini sudah memiliki database customer yang cukup besar. Dan ditambah mereka survive COVID loh ya teman-teman. Ingat, banyak juga perusahaan yang sudah kandas gara-gara COVID. Nah, dengan mereka ingin IPO menggunakan underwriter BQ dan menjual 20%, menurut saya ini neutral. Ya, tidak terlalu baik tetapi tidak terlalu buruk. Jadi buat teman-teman yang kepingin mengikuti saham yang satu ini, bisa menyiapkan dana yang biasa-biasa saja atau netral, tidak perlu terlalu besar ataupun tidak perlu terlalu kecil. Untuk PMUI teman-teman boleh untuk ikuti dengan dana yang secukupnya. Oke, sekarang kita lanjut di emiten terakhir, ada Meri teman-teman. Nah, Meri ini cukup menarik karena ada 2 nama besar
besar yang terikat di dalam emiten ini. Pertama, Mary Riana. Siapa sih yang nggak tahu dengan Mary Riana? Berapa banyak orang yang termotivasi mendengarkan speech-nya beliau. Kedua, ada Hermanto Tanoko. Nah, ini juga salah satu konglomerat yang dimana beberapa perusahaan beliau juga sudah IPO. Jadi teman-teman, kelihatannya cukup menarik ya untuk ikut IPO yang satu ini. Nah, tapi kalau saya pribadi, kemungkinan saya akan skip atau hanya nitip sendal. Paling belinya 10-50 lot saja. Kenapa? Nah, kalau kita lihat, Mary ini akan menjual 25% bagian dari perusahaan ke masyarakat. Dan mereka juga menjual dengan harga yang cukup premium. Nah, kalau underwriternya YJ, saya rasa oke, cukup baik. Nah, tetapi kenapa saya akan tetap skip untuk ikutan Mary? Karena sudah ada 5 emiten yang akan melantai di bursa. Jadi dana ini pasti kebagi, teman-teman. Nah, saya punya pengalaman kalau ada banyak emiten yang langsung bersamaan IPO di dalam bursa, salah satu akan ada yang koreksi. Bisa saja merah atau bahkan sampai ARB. Kita nggak tahu nih yang mana akan mengalami hal tersebut. Tapi kalau secara valuasi kelihatannya memang Mary ini yang lebih mahal dan premium dibanding emiten lainnya. Sehingga saya akan skip atau hanya nitip sendal di saham Mary. Buat teman-teman yang masih kepingin ikutan Mary, ya silakan. Saham Mary ini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Ini hanya strategi yang akan kita lakukan karena IPO-nya ada banyak. Ada 5 emiten yang akan melantai di dalam bursa. Oke, sekarang kita lanjut ke putaran yang kedua di mana dana sudah dibalikin. Bagaimana nih cara nge-split uangnya? Ada ASPR, ada juga saham koin. Nah, pilih yang mana? Kalau saya pribadi teman-teman akan ikutan all in di koin. Nah, kenapa nih koin ini menarik untuk kita ikuti? Ini koin IPO-nya cukup besar ya. Dia masuk ke dalam kategori dunia kripto dan juga perusahaan yang cukup besar. Nah, koin ini kenapa menurut saya akan layak untuk teman-teman ikuti? Pertama, underwriternya ada Ciptadana. Nah, KAI ini salah satu underwriter yang sangat handal mengawal saham-saham IPO. Salah satunya contoh seperti WIRG. Buat teman-teman yang belum tahu ya, lihat kinerjanya pada saat IPO, arahnya berjilid-jilid. Jadi tidak ada salahnya nih kalau kita berspekulasi di koin. Apakah koin akan berjilid-jilid? Saya tidak bisa pastikan itu. Tetapi kemungkinan untuk arahnya ya potensinya lebih besar karena dikawal sama Ciptadana ini. Dan kalau dari segi sentimen teman-teman, koin itu adalah dunia kripto dan dunia kripto masih lagi booming. Sehingga bisa saja ada banyak whale ya, pemain-pemain yang sultan dari dunia kripto kepingin cuan juga nih di dalam saham sehingga mereka injek untuk ikutan IPO di dalam koin ini. Itu kan sebuah potensi story. Jadi sentimennya positif. Jadi teman-teman buat yang kepingin ikutan di ronde kedua ini boleh cenderung ikutan koin. Nah, bagaimana dengan ASPR? Mau nitip sendal? Boleh. Mau di skip juga silakan agar teman-teman bisa memaksimalkan dana ikutan koin yang satu ini. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman ronde yang ketiga, ada satu emiten doang, CHEK. Nah, bagaimana nih strategi kita? Buat teman-teman, kita lihat dari sisi positifnya dulu ya. Perusahaan ini ingin menjual ya cuma 20%, bukan 25 atau 30% dari emiten tersebut ke masyarakat. Dan dikawal oleh YJ atau Lotus Andalan. Nah, kalau kita lihat ini kan cukup mirip dengan Mary ya. Underwriternya sama YJ Lotus Andalan. Tetapi hal positif lainnya yang dimiliki oleh CHEK adalah mereka hanya sendiri, tidak perlu bersaing dengan emiten lainnya. Nah, jadi banyak juga kan dana masyarakat yang sudah di-refund. Nah, mereka bisa gunakan uang ini untuk membeli saham CHEK. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, valuasi dari perusahaan ini tidak terlalu murah untuk momen IPO. Jadi ini bisa menjadi potensi exit strategy buat perusahaan tersebut. Sehingga kalau teman-teman kepingin ikutan, ya boleh saja menyiapkan dana minimalis atau yang sedang-sedang saja agar kalau misalkan sahamnya mendadak merah, kerugiannya tidak terlalu masif. Jadi buat para penonton, teman-teman boleh saja copy strategi Edge Invest untuk mengikuti IPO ini. Ingat, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Nah, ini hanya sebuah edukasi agar teman-teman ada gambaran luas bagaimana sih cara mempersiapkan dana untuk mendapatkan cuan maksimal dari musim IPO yang satu ini. Dan buat para trader ataupun investor pemula, khususnya kalian yang baru mulai terjun saham di tahun 2025 ini, pastikan manfaatkan momentum ini. Karena emiten yang seperti CDIA ini tidak setiap saat ada di IHSG. Jadi kalau ada kesempatan sebagus ini teman-teman masih tidak ambil karena malas dan lain-lain, maka teman-teman memang tidak siap cuan di dalam market IHSG. Dan teman-teman, bagi yang terus kepingin belajar tentang saham dan berdiskusi tentang saham, pastikan teman-teman selalu ikutan Smart Room bersama Edge Invest. Kita adakan Smart Talk
setiap hari Minggu jam 8 malam, dan itu teman-teman bisa join secara gratis. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan subscribe dan share video ini agar lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Pastikan teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin peluang cuan dari IPO di bulan Juli ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.